Kata tuan dan puan di sana, desa adalah ujung tombak pembangunan negara kita, negara Indonesia. Untuk mendorong pembangunan yang dicanangkan, pemerintah menggelontorkan dana desa dengan jumlah yang sangat besar. Namun sayangnya, dana yang diberikan dikantongi sedikit demi sedikit oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu, bagaimana kata milenial kita tentang kasus korupsi di Indonesia? Masihkah kita punya harapan membangun bangsa melalui desa? Bersama kita akan kupas tuntas opini milenial berintegritas. Aktivitas pengambilan uang rakyat secara ilegal yang merugikan orang banyak sih. Kalau menurutku korupsi itu merugikan negara sih ya. Buat tindakan yang tercela karena tindakan tersebut menghabiskan atau menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi oleh pejabat yang terkait. Tidak maksimalnya pembangunan yang dilakukan. Merugikan negara karena membuat pembangunan itu mundur. Pembangunan di Indonesia menjadi terhambat. Dana desa nggak sih? Dari berita yang aku baca akhir-akhir ini yang mungkin di kesehatan sama dana desa nggak sih? Kesehatan dan dana desa ya mungkin itu yang merupakan presentasi tertinggi korupsi. Data menunjukkan bahwa anggaran dana desa menjadi sektor yang paling rawan dikorupsi. Sungguh miris bukan? Ekspektasi pemerintah dengan dana desa tak sesuai dengan realisasinya. Bahkan belakangan ini mencuat kasus korupsi oleh mantan kepala desa di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Korupsi berhasil disamarkan dengan mengadakan kegiatan fiktif, markup, dan pemotongan anggaran. Kini tersangka terancam dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Lantas, apa kata milenial mengenai kasus tersebut? Oke, halo para milenial di luar sana. Selamat datang di Bisik, Bicara Korupsi Asik. Nah, saat ini telah hadir bersama dengan kita dua milenial desa biasa yang kehidupannya ini sangat mengabdi pada desa. Oke, kalau gitu langsung saja kita panggil ya. Halo Yoke dan juga Dinda. Halo semua. Tapi sorry nih ya, kita ini bukan milenial desa biasa dong ya. Kita ini milenial berintegritas yang siap jadi garda terdepan untuk berantas tuntas kasus korupsi di Indonesia. Wow. Tepuk tangan dulu dong. Berarti ini gak salah dong ya kita mengundang teman-teman Selen buat hadir di sini ngobrol bareng. Nah, kalau nih kita tadi dengar dan juga baca kasus korupsi tadi, apa sih pendapat kalian para milenial desa sekarang ini? Kalau dari aku sendiri nih ya, menurutku tuh sangat ironis dan sangat memprihatinkan. Kemarin sebelum menjadi pemimpin kan mereka berlomba-lomba nih untuk mencari dukungan dari rakyat. Pas sudah jadi pemimpin malah melakukan hal yang merugikan warga desa bahkan negara. Kalau aku jadi warga desanya nih ya, aku nggak bakal sih pilih pemimpin kayak gitu. Setuju banget sih sama Dinda. Kita kan tahu ya, anggaran dana desa itu sudah dialokasikan sedemikian besar, sedemikian tinggi. Nah itu seharusnya kan digunakan untuk mensejahterakan, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, lebih khususnya lagi dana desa kan harusnya bisa mewujudkan pembangunan dari pelosok negeri. Tapi kok malah dikorupsi? Mana yang korupsi itu para pemimpinnya lagi. Kan kelihatan mental bobroknya. Oke. Ini masih awal tapi amarahnya udah mulai meningkat ya teman-teman. Oke, jadi dia tahan sedikit. Jadi gini, memang agak miris ya kalau saat ini banyak kasus korupsi yang diakibatkan atau dilakukan oleh para pemimpin sekarang. Karena seharusnya kan mereka menunjukkan contoh atau teladan dia bagi kita masyarakat. Nah, iya kita kan juga tahu ya kalau misal pemimpin itu merupakan cerminan dari rakyatnya. Seharusnya mereka kan bisa menjaga integritas diri nih. Kasih dong contoh yang bagus buat masyarakat. Sebenarnya positif minded tapi sambil berapi-api ya Dinda ini ya mulai tersulut emosinya. Tahan Din. Jadi benar, jangan sampai cuma pemimpin yang sejahtera tapi masyarakatnya menderita. Kita kan juga ingin sejahtera dong ya sebagai masyarakat. Mana itu kan uang rakyat. Seharusnya semua rakyat tanpa terkecuali bisa menikmati uang tersebut. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terus kan juga nanti kan rakyat bisa menjadi nggak percaya lagi kan sama pemerintah. Nah, itu bisa menimbulkan stigma nih di mana masyarakat ini
nggak percaya lagi sama pemerintah atau pemimpin saat ini. Apalagi kan kita punya mimpi ingin membangun Indonesia Iya, dari betul sekali. pelosok negeri. Jangan sampai dong mimpi itu terkubur jauh-jauh di dalam. Jangan sampai mimpi itu tertunda bahkan tidak terwujud karena adanya koruptor di Indonesia. Bener banget nih. Ya, jadi kalau kita lihat lagi ya, ini dampak dari korupsi ini sangat luas sekali para milenial. Karena ini berbicara terkait dengan kepercayaan atau trust dari masyarakat kepada pemerintah. Nah, seharusnya kalau gitu kita harus berusaha untuk menghapus stigma itu di mana masyarakat nggak percaya kepada pemerintah. Karena di luar sana, menurutku banyak sekali pemerintah juga yang bekerja keras untuk membangun Indonesia. Nah, kalau dari kalian nih, misalnya ya, kan para milenial desa, hal apa sih yang perlu kita lakukan atau kita tingkatkan untuk mengawal pengelolaan dana desa ini agar supaya terhindar dari adanya praktik-praktik korupsi di luar sana? Nah, sebagai generasi muda nih ya, kita harusnya lebih aware lah sama lonjakan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Jangan terlalu cuek bebek lah ya. Apalagi semakin kesini kan korupsi semakin terasionalisasi, semakin menjadi. Awalnya mungkin mereka ambil dulu lah dikit, Ya, besoknya nggak ketahuan. dikit, bener. Besoknya lagi ambil lagi dikit, masih nggak ketahuan. Nah, akhirnya lah jadi habit mereka. Modus yang Iya. selalu dilakukan ya kalau gitu. Diulang-ulang ya dari Oke, gitu. oke. Oke, sekarang giliran aku nih ya sebagai perwakilan milenial muda yang ada di luar sana. Oke. Nah, kita kan tahu pendidikan sekarang udah nggak sulit didapatkan. Yes. Semua masyarakat itu bisa dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, dari kita sekolah, kita kuliah, kita akan memiliki kompetensi. Nah, ada sedikit ilustrasi nih ya. Kita coba bayangin ya. Oke, aku bayangin ya ini. Kita mau naik motor di jalan raya. Naik motor nih. Dan kita punya gas. Si gas ini yang disebut dengan kompetensi. Oke. Jadi kompetensi diri sebagai gas ya tadi. Oke. Coba bayangin kalau kita di jalan raya, gas tersebut kita gaspol, gas besar. Kecepatannya tinggi. Kira-kira gimana kalau kecepatan itu? Kalau gitu bahaya dong ya bagi Bahaya. orang-orang, termasuk diri kita sendiri. Bener banget. Bukan cuma kita aja yang nggak selamat, tapi orang lain juga bisa nggak selamat karena adanya kita yang ngebut-ngebutan tadi. Oke. Maka dari itu, kita butuh yang namanya integritas diri sebagai remnya. Jadi si kompetensi diri si gas tadi harus kita batasi dengan yang namanya integritas diri. Jadi kompetensi yang kita miliki tidak akan kita salah gunakan karena kita punya integritas. Setuju nggak sih? Setuju banget kan ya? Oke, jadi masuk nih. Berarti kan kompetensi dan integritas itu Harus saling melengkapi. Wah, ini keren banget ya pandangan dan juga opini yang boleh para milenial ini sampaikan. Nah, sedikit mengutip dari obrolan kita tadi, para milenial saya tuh perlu untuk lebih aware dan juga meningkatkan integritas diri. Karena kasus korupsi itu masih saja terjadi di mana-mana, gak hanya di desa, tapi dimanapun itu. Dan for your information, ada satu organisasi yang namanya Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE. Nah, organisasi ini merupakan organisasi anti fraud terbesar di dunia loh. Gila, keren banget ya. Keren banget dong. Dan mereka ini menyediakan pelatihan dan juga pendidikan anti fraud kepada semua orang, termasuk para milenial. Jadi boleh banget kalian mengikuti kegiatan yang menarik ini untuk meningkatkan integritas dan juga kompetensi kalian. Boleh banget nih ya, kita Harus ajak banget teman-teman dong ya, harus banget. Boleh nih. banget dong kalau gitu. Nah, oke kalau gitu thank you banget, terima kasih buat Dinda dan juga Yoke, para milenial yang boleh memberikan pandangan kalian, pendapat juga terkait dengan kasus-kasus korupsi yang saat ini masih terjadi. sama-sama dia, kita bisa diundang ke Bisik Podcast ini. akhirnya Akhirnya ya bisa meluapkan keresahan kita selama ini. Ya bener banget sih, setuju sama Dinda, soalnya sering kesel sama para koruptor yang ada di sana. Nah, jadi di masa depan nanti aku, kamu, dan kita jangan sampai korupsi loh ya. Tagline-nya ini bagus ya. Bagus sekali tagline-nya. Oke, kalau gitu para milenial, kita akan ketemu kembali di Bisik Bicara Korupsi Asik selanjutnya. Bye-bye. Kita generasi milenial bangsa. Tegakkan integritas, Kuatkan solidaritas. korupsi kita berantas.